Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Multazam di channel Move On. Sahabat-sahabat, sahabat-sahabat, kita lanjut lagi kursus gratis tentang motivational speaking. Ya, kursus gratis tentang motivational speaking dari buku Motivational Speaking yang ditulis oleh Jumal Multazam. Yaitu bagaimana cara memotivasi diri dan orang lain agar terus move on, ya. Jadi tidak ada sedetik pun kita berhenti, terus bergerak. Selama kita masih hidup, maka kita harus terus bergerak. Dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan sulit, tidak boleh berhenti, harus terus bergerak, ya, membuat gerakan, itu namanya move on. Sobat sekalian, kemarin kita sudah menuntaskan bab 1, ya, yaitu tentang rahasia motivasi. Yang dimulai dari bagaimana orang itu bergerak hanya dengan 2 alasan, yaitu pain and pleasure. Ya. Terus kemudian orang itu bergerak karena suasana hati. Suasana hati apa? Suasana hati yang ingin mengejar ingin menghindari pain dan ingin mengejar atau mendapatkan pleasure, ya. Pain adalah rasa sengsara atau rasa sakit, pleasure adalah rasa nikmat. Jadi orang bergerak tergantung suasana hatinya. Kalau suasana hatinya itu loyo, maka dia akan loyo. Suasana hatinya itu motivated atau termotivasi, maka dia termotivasi. Termotivasi oleh apa? Termotivasi oleh menghindari sengsara dan mengejar kenikmatan. Nah, baik termotivasi karena diilhami masa lalu, termotivasi karena mendapatkan stimulus masa kini, atau termotivasi karena dia membayangkan masa depan. Ya, hanya 2 itu yang memotivasi dia, yaitu pain and pleasure. Pain and pleasure masa lalu, pain and pleasure saat ini, dan pain and pleasure yang dia bayangkan di masa mendatang. Lalu bagaimana mengubah suasana hati? Yaitu dengan cara mengubah fokus, ya. Mengubah fokus bisa dilakukan dengan mengubah gerakan, baik membuat gerakan untuk membuat fokus orang lain berubah, maupun membuat gerakan badan ini supaya fokus kita berubah. Nah, itu ya. Terus kemudian yang kedua adalah dengan perintah, dengan kalimat-kalimat positif, atau kalimat negatif juga boleh, tapi dampaknya berbeda kalimat negatif dan positif. Nah, penjelasannya tentu saja dilihat lagi di video-video saya yang lalu. Dan kemudian dengan pertanyaan, ya, mengubah fokus dengan pertanyaan. Kemarin sudah dijelaskan mengubah fokus dengan pertanyaan, ada 5 pertanyaan hebat. Ada 5 pertanyaan hebat yang bisa mengubah fokus orang, lalu mengubah suasana hatinya dan mengubah motivasinya. Lalu dia actingnya berubah. Yaitu 1 adalah shifting question. Kemudian yang kedua adalah learning question. Yang ketiga adalah power switch question. Yang keempat exploring question. Dan yang kelima motivating question. Apa itu? Nah, lihat di video-video sebelumnya, ya. Itu ya kemarin yang sudah kita bahas. Lalu mengubah fokus, menggunakan kata-kata yang empowering. Ya, karena kata-kata Anda akan mengubah suasana hati Anda. Kalau kata-kata itu terus-menerus diucapkan akan mengubah perilaku kita. Ya, tinggal kuat-kuatan. Kuat perilakunya apa kuat kata-katanya. Jadi kalau kita by design dengan sengaja terus mengafirmasi dengan kata-kata yang baik, maka perilaku kita akan berubah menjadi baik. Meskipun sekarang bertentangan, tidak apa-apa. Misalnya contoh, saya pemarah, kemudian saya mengatakan, oh, saya mulai sekarang dan seterusnya adalah penyabar. Itu kalau kita ucapkan terus-menerus, maka pemarahnya akan terkikis dengan kata-kata itu. Oke, so jangan berhenti sampai kita berubah. Gunakan kata-kata yang lebih memberdaya daripada kata-kata yang membuat kita loyo. Gunakan kata-kata yang lebih empowering daripada membuat kata-kata yang membuat kita negative thinking, ya. Oke, makna, meaning itu membedakan orang hebat dan orang biasa. Ingat cerita tentang Mona dan Luka di video sebelumnya. Bagaimana Mona bisa hebat
dan luka bisa terpuruk. Padahal sama-sama mendapatkan peristiwa buruk. Keduanya sama-sama mendapatkan peristiwa buruk. Tapi mengapa Mona bisa hebat? Karena dia menyikapi dengan cara yang hebat. Sedangkan Luka menyikapi dengan cara yang buruk. Meaningnya, menyikapi itu meaning ya. Bagaimana kita membuat meaning terhadap peristiwa-peristiwa yang masuk dalam diri kita. Ya, bukan soal jenis peristiwanya. Bukan soal peristiwanya. Tetapi soal bagaimana kita memaknainya. Sehingga kita menyikapinya bisa menjadi lebih powerful ya. Meaning, kemudian menggerakkan hati dengan pain and pleasure. Pain adalah menggerakkan hati dengan rasa takut. Bagaimana cara menggerakkan orang dengan rasa takut? Dan bagaimana cara menggerakkan orang dengan pleasure? Dengan apa pleasure? Value. Value orang membuat orang itu blissful, apa blissful itu ya? Yang membuat orang itu terbahagia hatinya, nyaman hatinya. Nah, hidup ini orang selalu ingin mengisi tangki value-nya. Maka Anda itu kalau berbicara tentang value seseorang, dia akan menjadi nyaman kita ajak bicara. Gunakan value untuk menjadi akrab dengan orang lain dan memotivasi orang lain. Ya, itulah sahabat-sahabat review cepat dari bab 1. Dan sahabat-sahabat bisa melihatnya kembali di video-video sebelumnya. Sekarang saya akan introduction untuk bab 2. Yaitu berbicara dengan sepenuh hati. Ya, dalam bahasanya Anthony Robbins dan Pak Tung Desem-Waringin adalah berbicara dengan congruence. Ya. Berbicara dengan sepenuh hati itu mempunyai kekuatan, sahabat-sahabat. Ya. Kekuatan untuk apa? Untuk menggerakkan hati orang. Untuk menggerakkan orang. Bagaimana mungkin kita bisa menjual produk kalau kita sendiri tidak yakin dengan produk kita? Bagaimana kita bisa meyakinkan orang? Oleh karena itu, kita harus yakin dulu sepenuh hati sebelum kita tawarkan kepada orang. Begitulah kira-kira kalau kita menjadi sales. Sama, sales itu sesungguhnya sama dengan kita. Setiap kita adalah sales yang menjual ide-ide, menjual kata-kata, menjual supaya kita diikuti orang. Orang itu berbicara sesungguhnya tujuannya adalah untuk didengarkan, dipercaya, dan diikuti. Benar nggak? Apapun yang Anda katakan adalah dipercaya, didengarkan, dan diikuti. Meskipun anak-anak kecil itu menggerakkan hati mama papanya itu agar didengarkan dan diikuti. Ikuti apa misalnya? Minta apa namanya? Jajan, minta uang untuk jajan misalnya. Itu adalah dia ingin kemudian didengarkan, dipercaya, dan lalu dikasih uang jajan. Ini kan artinya mengikuti. Ya, even anak kecil itu kalau berbicara itu tujuannya adalah untuk didengarkan, kemudian dipercaya dan diikuti. Nah, sahabat-sahabat, kalau kita tidak meyakini ide yang kita sampaikan ke orang lain, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain? Nah, bagaimana supaya kita bisa yakin? Caranya adalah dengan berbicara sepenuh hati. Itulah bab 2. Ya, katanya Pak Tung Desem-Waringin, saya itu dulu memang pernah belajar sama Pak Tung. Ya, orang yang berbicara dengan congruence itu sepenuh hati, tidak ada perbedaan pendapat satu sama lain di dalam hati itu selaras semua. Ya, berbicara dengan congruence itu selaras, seluruh komponen tubuh kita mendukung. Ya, badan kita, gestur kita, pikiran kita, hati kita semuanya mendukung bahwa kita meyakini apa yang kita sampaikan ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang penting. Maka kalau kita sudah meyakini itu semua, kita akan berbicara seperti melemparkan anak panah yang akan masuk menancap kepada lubuk hati orang yang kita ajak bicara. Begitu ya. Kekuatannya seperti laser yang bisa memotong baja. Ya. Kata Pak Tung begini. Orang yang berbicara dengan congruence jangankan menggerakkan orang.
bukit atau gunung pun bisa dipindahkan. Nah, begitu sahabat-sahabat. Dan itu terbukti di tempat saya di Semarang ada orang yang bisa memindahkan gunung. Ini bukan kiasan, bukan kata kiasan, kata beneran. Dia tinggal nunjuk-nunjuk, pindahkan ke sana, pindahkan ke sana. Lalu tiba-tiba ada mesin pengeruk tanah itu loh. Tiba-tiba mesin pengeruk tanah berdatangan, truk berdatangan ya. Bukit itu diambil tanahnya, pindah ke tempat lain. Ya, memindahkan bukit. Nah, kalau dia tidak punya duit, tidak punya kuasa, tidak kongruen hatinya, bagaimana dia bisa mendatangkan alat begitu banyak? Jadi ini bukan hanya arti kiasan, tapi arti yang sesungguhnya. Jangankan menggerakkan orang, bukit saja bisa dipindahkan. Ya, yaitu dengan orang yang congruence. Congruence itu sepenuh hati. Jadi sahabat-sahabat, betapa pentingnya kita berbicara dengan sepenuh hati untuk menggerakkan hati orang lain. Bahkan hati kita sendiri pun tidak bisa, kita pun tidak bisa bergerak dengan total kalau hati kita tidak sepenuh hati. Salah satu contoh. Nanti kita akan bahas lebih dalam bagaimana cara berbicara sepenuh hati. Ya, sahabat-sahabat. Contohnya adalah kalau sahabat-sahabat punya pendapat tentang bahwa uang itu jelek, uang itu sumber pertikaian, maka sahabat-sahabat tidak berani cari uang. Dan ini terserah sahabat ya, uang itu apa? Coba kalau sahabat-sahabat, ini contoh-contoh. Sahabat-sahabat itu kemudian mempersepsikan uang itu buruk, maka sadar atau tidak sadar, sahabat-sahabat tidak sepenuh hati untuk mencari uang. Tetapi kalau sahabat-sahabat mempersepsikan uang itu baik adanya. Dan kalau buruk tergantung yang pegang, begitu ngomongnya, uang itu baik. Dan kalau ada uang yang buruk, tergantung yang pegang. Kalau yang pegang hatinya buruk, ya uangnya jadi buruk. Karena sebenarnya uang ini alat yang netral. Kalau dipegang oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakhlak, ya uangnya akan jadi bermanfaat. Akan jadi madrasah, akan jadi rumah sakit, akan bisa nolong orang banyak, akan bisa jadi sekolah, akan bisa dipakai untuk naik haji, akan bisa dipakai untuk menghajikan keluarga, akan banyak sekali perjuangan yang menggunakan uang. Ya, kalau Anda yakin uang itu baik, maka Anda menjadi tidak ragu-ragu untuk mendapat dan mencari uang. Karena kemudian tujuannya baik. Tetapi kalau kita ragu, itu dia pertengkaran gara-gara rebutan warisan, rebutan uang. Itu kan hanya soal perut. Nah, kalau kita nyinyir dan negatif terus, maka kita akan ragu. Ya, so keraguan itu memang tidak baik karena hanya buang energi dan hasilnya tidak bisa optimal. Oleh karena itu, maka kita harus selaraskan. Ya. Kita harus selaraskan. Saya kira itu saja pembukaan saya untuk introduction di bab 2, yaitu berbicara dengan sepenuh hati. Ya, nanti kita akan bahas bab-bab berikutnya, diantaranya bagaimana menjadi percaya diri. Percaya diri kalau nggak sepenuh hati, kita ragu dengan diri kita, nggak percaya diri sampai. Ya, kata-kata yang kongruens Anda bisa memindahkan bukit. Ya. Katanya Pak Tung ya. Halo Pak Tung, mungkin melihat video saya. Terima kasih ya. Saya belajar sama Pak Tung ya lumayan cukup lama. Termasuk bagaimana saya belajar ke Anthony Robbins itu karena inspirasi dari Pak Tung ya. Karena rekomendasi Tung Desemparingin, saya harus belajar ke Anthony Robbins dan saya kemudian ikut kelasnya Anthony Robbins 4 hari di Singapura. Salah satunya materinya menjadi buku ini ya. Kemudian ya, kekuatan persepsi positif, kekuatan pikiran positif, persepsi positif dan feeling yang positif, kekuatan mimik dan gestur. Itu akan kita bahas selanjutnya di video-video berikutnya. Nah, kita mulai lagi setelah beberapa saat vakum, sekitar 2 minggu atau 3 minggu ya saya vakum.
kita akan awali lagi menginjak bab 2. Berikutnya adalah rahasia menjadi percaya diri. Bagaimana kita bisa percaya diri dan yakin berbicara di depan orang, ya, sehingga menjadi congruence tadi. Demikian introduction saya untuk bab 2, dan ikuti video-video berikutnya tentang berbicara dengan sepenuh hati yang akan membuat orang lain percaya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.